Berbicara tentang gadai, mungkin hampir banyak orang di Indonesia sudah mengenal istilah gadai. Dan gadai sendiri diartikan sebagai jaminan atas utang. Tapi mungkin masih ada juga orang-orang atau teman-teman sekalian yang belum mengetahui lebih dalam tentang gadai sebagai suatu jaminan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya sebagai advokat, saya mau membagikan sedikit pengetahuan saya dari pengalaman saya dan juga dari pelajaran saya selama ini dalam berpraktek sebagai advokat terkait dengan gadai. Mari ikuti saya akan membagikan beberapa poin-poin penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan gadai. Semoga ini bisa menjadi pencerahan hukum bagi kita semua. Pengaturan tentang gadai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada pada pasal 1150 sampai pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan definisi tentang gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan. Untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari definisi dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal berikutnya, kita dapat mempelajari beberapa hal penting tentang gadai. Yang pertama, gadai adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan. Kenapa saya katakan salah satu bentuk jaminan kebendaan? Karena secara hukum ada berbagai jenis bentuk jaminan kebendaan. Saya bisa sebutkan ada jaminan kebendaan hak tanggungan, ada jaminan fidusia, ada hipotek, dan sistem resi gudang. Dan gadai adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan. Masing-masing bentuk jaminan kebendaan ini berbeda karena objek yang akan dijadikan jaminan berbeda pula. Selain bentuk jaminan kebendaan, ada juga bentuk jaminan perorangan atas utang. Biasanya disebut dengan jaminan pribadi. Yang kedua, barang-barang atau objek yang bisa digadaikan hanyalah barang-barang yang sifatnya bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Saya akan coba jelaskan. Dalam hukum dikenal dengan jenis barang berwujud dan barang tidak berwujud. Ada juga barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Ada kombinasi dari antaranya. Sebagai contoh, barang bergerak berwujud, ada barang bergerak tidak berwujud. Dalam gadai, yang bisa dijadikan objek gadai hanyalah barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Saya akan kasih contoh. Barang bergerak berwujud, contohnya adalah seperti kendaraan bermotor, emas, perhiasan, alat-alat elektronik, sedangkan barang-barang bergerak namun tidak berwujud seperti saham, obligasi, ataupun hak cipta. Karena gadai ini tidak bisa dibuat untuk barang yang tidak bergerak, maka barang-barang tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan tidak bisa dijaminkan dengan gadai. Saya tegaskan di sini bukan berarti tanah dan bangunan tidak bisa dijaminkan, tetapi tanah dan bangunan tidak bisa dijaminkan dengan gadai. Karena untuk tanah dan bangunan, penjaminannya adalah melalui hak tanggungan. Yang ketiga adalah gadai dibentuk berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Saya mau jelaskan sedikit. Ketika seorang debitur berhutang kepada kreditur, maka secara hukum seluruh harta milik debitur adalah menjadi jaminan atas hutangnya kepada kreditur. Dan hal ini tidak perlu diperjanjikan. Namun demikian, dimungkinkan apabila debitur memperjanjikan kepada kreditur untuk memberikan salah satu hartanya
khusus kepada kreditur bahwa nanti apabila debitur lalai atau tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka barang yang dijanjikan tersebut bisa dipakai sebagai pelunasan terhadap hutang debitur ini kepada kreditur. Karena dibentuk sebagai perjanjian, maka perjanjian gadai sifatnya aksesorir. Artinya dia melekat kepada perjanjian induknya, yaitu perjanjian hutang piutang. Seandainya perjanjian hutang piutangnya berakhir atau diakhiri antara debitur dengan kreditur, maka secara otomatis berakhir pula perjanjian gadainya. Yang keempat, dalam gadai, barang yang digadaikan harus diserahkan kepada kreditur atau yang disebut juga penerima gadai. Dan hal ini merupakan salah satu syarat dan ciri khusus dari jaminan gadai. Selain daripada antara debitur dengan kreditur memperjanjikan untuk memberikan gadai, debitur harus juga menyerahkan barang yang diperjanjikan tersebut kepada kreditur untuk dipegang oleh kreditur selama debitur masih memiliki hutang kepada kreditur. Dan ciri gadai ini juga yang membedakan jaminan gadai dengan bentuk jaminan lainnya, yaitu jaminan fidusia. Karena pada jaminan fidusia, objek jaminannya tidak perlu diserahkan kepada kreditur. Dalam jaminan fidusia, objek jaminannya bisa tetap dipegang dan dimanfaatkan oleh debitur selama ia masih berhutang kepada kreditur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ciri gadai ini diatur dalam pasal 1152 yang berbunyi sebagai berikut. Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawah timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Walaupun barang yang digadaikan harus diserahkan kepada kreditur selama debitur masih berhutang, tetapi penyerahan itu bukan berarti berpindahnya kepemilikan barang dari debitur kepada kreditur. Barang tersebut akan tetap menjadi milik debitur. Oleh karena ini juga, apabila nanti debitur berhasil melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur, kreditur memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang diserahkan kepadanya sebagai gadai kepada debitur. Lalu bagaimana nantinya jika ternyata debitur tidak dapat melunasi hutangnya? Dalam hal debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka bukan berarti barang tersebut secara otomatis menjadi milik kreditur. Hak pelunasan yang dimiliki oleh kreditur atau si pemegang gadai adalah dengan melakukan penjualan secara lelang barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. Yang kelima, kreditur sebagai penerima gadai dan yang menguasai barang gadai wajib memelihara barang gadai tersebut. Apabila kreditur tidak dapat merawatnya dan memeliharanya dengan baik, maka kreditur dapat beresiko terkena tuntutan untuk mengganti rugi. Hal ini diatur dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu. Yang keenam, apabila debitur lalai untuk melunasi hutangnya, maka harus dilakukan eksekusi dengan cara lelang, di mana uang dari hasil lelang tersebut dapat diambil oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Apabila hasil lelang tersebut ternyata lebih besar daripada sisa hutang
hutang debitur kepada kreditur, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada debitur. Ketentuan tentang eksekusi barang gadai melalui lelang ini diatur dalam pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana dinyatakan, bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian, dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualan dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang maklar yang ahli dalam bidang itu. Yang ketujuh, pemegang gadai sebagai kreditur separatis. Artinya pemegang gadai memiliki hak untuk mengambil pelunasan atas hutang debitur kepadanya dari barang yang digadaikan dengan didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Misalkan dalam keadaan debitur memiliki dua atau lebih kreditur, apabila ia tidak memberikan gadai kepada salah satu krediturnya, maka seluruh hartanya akan menjadi pelunasan untuk semua hutangnya kepada semua krediturnya. Tidak ada kreditur yang diistimewakan. Apabila harta debitur dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, maka hasil pelunasan itu harus tentu saja dibagi kepada semua krediturnya. Tapi lain halnya jika debitur memberikan salah satu barangnya sebagai gadai kepada salah satu krediturnya. Maka apabila debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada semua krediturnya, kreditur yang memiliki barang gadai punya keistimewaan untuk mengambil barang gadai tersebut dan melakukan eksekusi terhadapnya, serta mengambil hasilnya untuk melunasi hutang debitur kepadanya. Dengan demikian, barang yang digadaikan tersebut hasilnya tidak dibagi-bagi antara kreditur yang memegang gadai dengan kreditur-kreditur lainnya. Kreditur-kreditur lainnya baru bisa memperoleh pelunasan dari barang yang tadi digadaikan jika pada saat barang tersebut dieksekusi dan dilelang setelah dikurangi dengan sisa hutang debitur kepada kreditur yang memegang gadai, masih ada sisanya. Sisanya itulah yang baru bisa dipergunakan oleh kreditur lainnya untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur-kreditur lainnya tersebut. Demikian sharing saya ini tentang gadai. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan bagi kita semua. Jika teman-teman dan rekan-rekan menyukai apa yang saya bagikan dalam video saya atau vlog saya kali ini, silakan like dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya, Gerald Advokat. Terima kasih, sampai jumpa dalam vlog-vlog saya yang lainnya.